Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Triutami Pamungkas, kelas 3B Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pemeriksaan fisik secara head to toe. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap prainteraksi. Yang pertama itu catatan klien. Tujuannya itu agar kita tidak salah saat memeriksa klien kita dengan cara cek nama dan tempat tanggal lahirnya. Yang kedua adalah cuci tangan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Setelah itu siapkan alat. Yang pertama stetoskop, yang kedua pen light, lalu termometer, lalu refleks hammer, sphygmanometer, tong spatel, dan sarung tangan. Yang kedua itu tahap orientasi. Yang pertama kita memperkenalkan diri kepada pasien, lalu panggil nama pasien dengan panggilan yang disukainya, lalu memperkenalkan nama perawat, lalu menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut, lalu jaga privasi pasien seperti tutup sampiran. Yang ketiga yaitu tahap kerja. Yang pertama, mempersilahkan kepada pasien agar terlentang. Yang kedua, menggunakan sarung tangan. Itu supaya kita tetap bersih ya. Yang ketiga, kita berbicara kepada pasien supaya memberikan respon apabila dia merasakan sakit ataupun merasakan yang lainnya. Nah, tahap yang keempat itu melakukan pemeriksaan fisiknya dengan secara head to toe. Yang pertama, kita mulai dari kepala dan rambut. Nah, di sana kita menggunakan teknik palpasi dan inspeksi. Nah, inspeksi tujuannya agar kita bisa melihat bentuk dan warna rambut si pasien itu. Lalu yang kedua itu teknik palpasi. Palpasi itu tujuannya agar kita bisa merasakan apakah di kepala si pasien itu ada benjolan atau tidak, ataukah ada lesi. Selanjutnya ke mata, yaitu dengan teknik inspeksi dan palpasi. Inspeksi bertujuan untuk melihat apakah simetris atau tidak, lalu melihat skleranya, lalu konjungtivanya apakah baik atau tidak. Lalu kita menggunakan teknik kedua yaitu palpasi, yaitu tekanan pada bola mata ada atau tidaknya dan merasakan sakit atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu telinga. Di sini kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Tujuannya teknik inspeksi yaitu tujuannya kita melihat bentuknya simetris atau tidak, terlihat ada serumen atau tidak. Lalu teknik palpasi. Nah, di teknik palpasi ini kita bisa tahu apakah ada benjolan atau tidak pada telinganya dan si pasien merasakan sakit atau tidak. Yang selanjutnya adalah hidung. Kita di sini menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Teknik inspeksi yaitu tujuannya kita bisa melihat apakah hidungnya simetris atau tidak, lalu apakah ada lesi, lalu pernapasan cuping hidungnya. Setelah itu teknik palpasi. Di sini tujuannya agar kita tahu apakah ada benjolan, terus pasiennya merasakan sakit atau tidak pada bagian hidung.
Yang selanjutnya mulut dan faring. Nah, di sini kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Teknik inspeksi itu kita melihat apakah baik atau tidak mukosa bibirnya. Lalu palpasi tujuannya itu melihat langit-langit, tujuannya itu melihat apakah si pasien merasakan sakit atau tidak saat langit-langitnya itu ditekan oleh kita. Yang selanjutnya ada leher. Kita menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Nah, di sini juga kita menginspeksi itu agar kita melihat apakah ada benjolan atau tidak di bagian lehernya. Lalu palpasi kita menekan bagian lehernya apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu pemeriksaan bagian dada. Di sini menggunakan teknik palpasi, auskultasi, inspeksi, dan perkusi. Nah, inspeksi kita tuh melihat bagian dadanya itu simetris atau tidak, lalu apakah terdapat lesi atau tidak. Nah, lalu palpasi itu kita menekan apakah ada bagian dada yang terasa sakit oleh klien atau tidak. Lalu perkusi itu apakah normal atau tidak, ataukah suaranya itu hilang redup atau. Lalu auskultasi, bunyi napasnya itu vesikuler atau tidak. Setelah itu melakukan pemeriksaan bagian abdomen. Di sini ada 4 teknik juga, yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, inspeksi itu kita melihat apakah abdomennya itu tidak terdapat lesi atau sama ataukah tidak abdomennya. Auskultasi, bunyi bising ususnya itu normal atau tidak di setiap kuadran. Perkusi, apakah terdengar suara kembung ataukah terdapat nyeri tekan atau tidak. Nah, palpasi pun sama, apakah di bagian abdomen itu pasien merasakan sakit atau tidak, dan tidak terdapat tonjolan atau benjolan di bagian abdomennya. Lalu pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu teknik inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita melihat apakah bentuknya itu simetris atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Lalu palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu pemeriksaan ekstremitas bawah sama inspeksi dan palpasi. Kita tuh melihat apakah menginspeksi apakah sama atau tidak bentuknya, lalu apakah ada lesi atau tidak. Setelah itu palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu mengetes kekuatan ototnya dan tes refleksnya. Nah, tadi ketika kita kekuatan otot pada ekstremitas atas maupun bawah itu dengan cara kita tuh memberi arahan kepada pasien bagaimana pasien mengikuti arahan kita. Misalnya angkat tangan kanan, beliau mampu mengangkat tangannya. Apabila kekuatan ototnya itu kurang, dia itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya ataupun tangan kiri ataupun kaki kiri ataupun kanan, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang SOP pemeriksaan fisik secara head to toe. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam kata-kata saya ataupun ada kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Di sini saya masih belajar dan kita sama-sama belajar. Terima kasih, selamat menonton dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.